Batari Ratu Gede Sakti Amurbengrat, Pura Luhur Pucak Bukit Kembar, Ida Melinggih Ring Pura Luhur Pucak Bukit Kembar. Sebagaimana disebutkan dalam Raja Purana Pura Luhur Pucak Bukit Kembar yang diterjemahkan oleh I Ketut Sudarsana dan I Gusti Ngurah Putra, bahwa tapakan Nawasanga merupakan perwujudan dari manifestasi Tuhan dalam bentuk Dewata Nawasanga yang disimboliskan dengan tokoh pewayangan dalam konteks cerita Ramayana. Mengenai asal-usul dari pembuatan tapakan Dewata Nawasanga itu berawal dari Krama Subak Gede Poyan berkehendak membuat empelan atau empang. Akan tetapi selalu mengalami kegagalan sehingga Krama Subak menghadap Sang Raja I Gusti Agung Nyoman Gede di Puri Perean, agar beliau datang ke tempat pembuatan empelan tersebut. Ketika berdoa terdengarlah sabda, Ida Batara Pucak Sangkur, Ida Batara Tratebang, dan Ida Batara Beratan meminta agar dibuatkan pelinggih subak, tapakan Nawasanga, baris mancawarna beserta Ratu Lingsir bila pembuatan empelan tersebut berhasil dengan baik kemudian distanakan di Pura Luhur Pucak Kembar. Akhirnya pekerjaan pembuatan empelan tersebut berhasil dengan baik sehingga dapat mengairi sawah Krama Subak. Dengan demikian, pada tahun 1883 Masehi dibuatkanlah pelinggih subak dan tahun 1885 Masehi dibuatkan tapakan Nawasanga, baris manca warna beserta Ratu Lingsir yang sampai sekarang dilestarikan oleh Krama Adat Pacung bersama Krama Subak Gede Poyaan. Oleh Dr. Sukomo ada penyebutan Amurbengrat, yang tidak lain merupakan gelar dari Batara Wisnu. Kalau kita bandingkan antara isi Purana beliau disebut dalam Ireng, di mana menurut situs pengideran warna Ireng letaknya di utara dengan dewanya Batara Wisnu. Demikian juga disebutkan pada Purana Bangsul, Batara Sakti Amurbengrat nama lain dari Batara Wisnu, sehingga dengan demikian Pura Luhur Pucak Bukit Kembar merupakan stana dari Batara Wisnu. Ida Batari Ratu Gede Sakti Ngawarat, Pura Luhur Pucak Tegal Baas, Ida Melinggih Ring Pura Luhur Pucak Padang Dawa. Sebagaimana dalam Raja Purana dalam Majelangu, penuturan Jero Mangku Pura Griya Taman Sari yang diperkuat dari penuturan Pengelingsir Puri Ageng Marga, bahwa hubungan historis Pura Pucak Tegal Baas dengan Pura Pucak Padang Dawa begitu juga dengan Pura Pucak Bukit Kembar sangat erat. Pada awalnya, Pura Luhur Pucak Padang Dawa merupakan kerajaan yang dibangun oleh putra dalam Nusa, Ida Batara Ratu Sakti yang melinggih Ring Pura Pucak Mundi. Ida Batara Ratu Sakti Ring Pucak Mundi memiliki istri yang bergelar Ida Betari Ratu Ayu Mas Mecaling yang melinggih Ring Pura Dalempet. Beliau mempunyai putra kembar Buncing, di mana putra pertama bergelar Ida Betari Ratu Ayu Mas Meketel yang melinggih Ring Pura Pucak Kembar. Namun, ada versi lain mengatakan bahwa Ida Betari Ratu Ayu Mas Meketel melinggih di Pura Luhur Pucak Penataran Marga maupun di Pura Ulun Danu Beratan. Putra kedua beliau yang bergelar Ida Betara Ratu Made Sakti Rengreng, putra kedua beliau inilah yang membuat kerajaan Pucak Asah, Pura Pucak Padang Dawa sekarang, dan melinggih di pura tersebut. Dalam membangun kerajaan Pucak Asah, Ida Betara Ratu Made Sakti Rengreng dibantu patihnya yang bernama I Gusti Ngurah Pacung Sakti, telah dari Arya Sentong, dan Ki Pasek Sabeng Puri. Raja Pucak Asah, Ida Betara Ratu Made Sakti Rengreng, memiliki dua istri dan masing-masing istri beliau sama-sama memiliki dua orang putra.
Istri pertama beliau, yang bergelar Ida Betari istri Ayu Anom, memiliki putra pertama, yang bergelar Ida Ratu Wayan Sakti yang melinggih ring Pura Pucak Padang Dawa. Sedangkan putra kedua beliau, yang bergelar Ida Ratu Ayu Manik Galih, putra beliau inilah yang melinggih di Pasraman Tegal Baas yang kemudian menjadi Pura Pucak Tegal Baas. Berdasarkan putra buncing beliau inilah hubungan erat antara Pura Pucak Padang Dawa dengan Pura Pucak Tegal Baas sangat erat kaitan historis, sejarah etimologi dan aluriatnya di kedua pura tersebut. Lalu apa hubungan Pura Luhur Griya Taman Sari dengan historis daripada sejarah Pura Pucak Padang Dawa dan Pura Pucak Tegal Baas? Historis atau sejarah ini dapat dilihat dari hubungan Ida Batara Ngurah Sakti di Pucak Mundi yang memiliki seorang kakak yaitu Ida Batara Resi Segening yang memiliki pasraman di Griya Taman Sari. Dalam Purana Raja Dalem Majelangu, Ida Batara Resi Segening bersama dua istri beliau yaitu Ida Batari Ratu Ayu Lina dan Ida Batari Ratu Ayu Jerak, ikut menemani putra dari Raja Pucak Mundi yaitu Ida Batara Ratu Sakti Rengreng, Matirtayatra ke Pulau Bali yang dikawal oleh patihnya I Gusti Ngurah Pacung Sakti dan Ki Pasek Sabengpuri. Sesampainya di Pulau Bali, Ida Batara Resi Sagening bersama dua istri beliau membuat pasraman di dekat daerah kerajaan Pucak Asah yang diberi nama Pasraman Griya Taman Sari, yang sekarang dikenal dengan Pura Luhur Griya Taman Sari. Kedua istri beliau juga tinggal di pasraman tersebut. Singkat cerita, silahkan simak video informatif berikut ini. Kerajaan Nusa bisa dikalahkan oleh Jungkung lewat patihnya yang bernama I Gusti Jelantik Bogol dari Puri Belah Batuh mungkin. Ini pertemuan antara Raja Pucak Asah Gusti Wayan Sakti niki sareng dalam ring Jungkung menggenah ring Pura Besakih. Hasil pembicaraan nike Kelungkung seolah-olah tidak mau ada keturunan dalam Nusa lagi di Bali. Akhirnya beliau Raja Pucak Padang Dawa niki mengambil jalan. Beliau tidak akan menyerah. Beliau tidak akan mau tunduk dengan Jungkung. Beliau akan istilahnya Nyunio Raga. Biasanya ke moksah. Semua keturunan beliau niki moksah. Kas Puri Pucak Asah nike dibuatkan pura, dan pura nika dinamakan Pura Pucak Padang Dawa. Demikian informasi yang disampaikan oleh Pengelingsir Puri Ageng Marga selaku pengancang atau penyekjek Pura Luhur Pucak Padang Dawa. Mohon izin kita cukupkan dulu, tunggu part 2 selanjutnya.